Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya, Haji Muhammad Fahru Roji. Alhamdulillah kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pertama saya buat video ini terkait dengan banyaknya masukan, saran, pendapat kepada saya baik melalui WhatsApp, telepon atau Facebook terkait dengan rencana kegiatan, rencana haflah tilawatil Quran yang biasa kita lakukan dan laksanakan dengan mengundang qori dari berbagai macam atau qori dari berbagai negara yang kita bisa kita saksikan bersama dengan rencana yang telah kita padukan dan kita laksanakan seperti semula. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dasar dari pelaksanaan haflah tilawatil Quran itu ada dua hal yang menurut hemat saya mendasari. Yang pertama adalah tentunya adanya permintaan dari sahabat-sahabat baik melalui Facebook, WhatsApp maupun lewat telepon, keinginan dari sahabat atau lembaga atau organisasi yang ada di Indonesia, harapan untuk mengundang qori dari berbagai negara yang tentunya saya mencoba melakukan komunikasi terkait dengan rencana dan harapan dari para sahabat semuanya ini. Kenapa disebut permintaan? Karena memang permintaan dasar diawali dari permintaan ini tentunya itulah yang mendasari pertama kali saya coba komunikasi, walaupun memang kegiatan ini tentunya bukan hal yang mudah yang bisa kita lakukan kalau tidak bersama-sama kita mewujudkannya. Terkait permintaan tentunya ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami. Pertama adalah ketika permintaan ini hanya satu permintaan atau dua permintaan, satu tempat atau dua tempat dengan mengusulkan, meminta dari tempat tersebut, dari tempat sahabat yang rencana ada kegiatan di masing-masing tempatnya, tentunya bagi saya kesulitan kalau hanya ada satu tempat atau dua tempat terkait dengan kebiasaan para qori yang dari luar negeri. Tentunya kalau cuma satu tempat atau dua tempat, mereka mungkin perjalanan jauh, kemudian juga hanya membaca satu atau dua. Saya kira ini sangat-sangat perlu menjadi bahan pertimbangan kita semuanya. Dasar pemikiran tersebut oleh saya kemudian niat untuk membantu sahabat, saya coba share, saya coba bagikan, saya coba umumkan dengan rencana permintaan dan kemudian rencana kehadiran dari qori yang diinginkan oleh para pengundang. Sebelum saya men-share, tentunya saya mencoba untuk menyampaikan
dengan memadukan permintaan dari sahabat, kira-kira di bulan apa, kemudian saya coba lakukan komunikasi dengan qori yang diinginkan oleh sahabat untuk diundang, kemudian saya lakukan komunikasi dan pada saat misalnya komunikasi tersebut disetujui atau insya Allah mereka bisa hadir, maka saya coba dalam rangka untuk membantu teman, sahabat semuanya bisa terlaksana kegiatan tersebut. Saya coba komunikasikan dan saya bagikan kepada seluruh media sosial, baik mungkin di Facebook, di Instagram, di YouTube bahkan mungkin, atau di lewat WhatsApp atau lewat grup WhatsApp. Dengan harapan ketika ada harapan, ada keinginan dari satu sahabat atau satu tempat ini, kemudian manakala ada yang merespon, ada yang juga menginginkan di waktu yang bersamaan atau waktu yang berdekatan, sehingga kita coba padukan untuk bisa sama-sama menjadi sebuah program, sebuah undangan, sebuah program yang berisi beberapa program, beberapa tempat yang mungkin bisa dilakukan haflah tilawatil Quran oleh qori undangan. Oleh karena itu, tentunya inilah yang mendasari kemudian saya mengumumkan ikut membantu. Ya, mungkin bisa terjadi, bisa ya, bisa tidak. Bisa terjadi manakala titik-titik yang memang ditentukan itu sudah mencapai tahap minimal, gitu. Sehingga kalau sudah mencapai tahap minimal, saya coba memproses untuk minimal membuat saya juga meyakinkan diri saya juga khususnya tentang kesiapan para qori yang akan kita undang atau yang dimintakan untuk diundang ke Indonesia ini. Salah satu hal yang coba saya untuk memastikan diri pribadi, diri sendiri, adalah dengan meminta paspor dan foto tentunya 4x6, pas foto 4x6. Alhamdulillah beberapa qori juga sudah memberikan paspornya, kemudian sudah memberikan fotonya sebagai dasar manakala kemudian ini bisa tercapai, ini kemudian bisa sesuai dengan titik yang diharapkan oleh pengundang, oleh yang diundangnya tentunya, maka saya proses atau kami proses paspor tersebut dengan waktu tertentu untuk kita proses menjadi permohonan visa kepada Kementerian Luar Negeri. Ini dasar pertama yang kemudian kita mengapa men-share, membagikan, mengumumkan atau mengundang. Yang pertama. Yang kedua adalah agenda rutinitas. Agenda rutinitas dari masyarakat pecinta haflah Quran Indonesia yang kebetulan saya selaku pendirinya. Biasanya agenda ini dilakukan atau kita laksanakan pada saat bulan Ramadan. Biasanya dalam pelaksanaan nuzulul Quran di tiap-tiap Ramadan. Alhamdulillah masyarakat pecinta haflah Quran sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan haflah tilawatil Quran dengan mengundang qori-qori dari mancanegara atau luar negeri, yang tentunya ini juga dipadukan dengan qori-qori dari Indonesia tentunya. Haflah tilawatil Quran yang dilaksanakan oleh masyarakat pecinta haflah Quran Indonesia ini sebenarnya diinisiasi oleh orang tua saya, almarhum Abah Haji Hasan Subandi. Dimulai dari sekitar tahun 82 atau 84
82 dan 84 dengan menghadirkan qori dari mulai tingkat desa, kecamatan, kemudian juga tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun internasional, yang semuanya adalah qori-qori Indonesia, qori-qori yang berasal dari Indonesia, dan itu sepanjang pengetahuan saya dimulai dari tahun 84, tahun 84-an, tahun 84 oleh orang tua saya sampai kurang lebih tahun 2009, ya 2009. 2010 kami coba mengundang Syekh Mahmud Syahad. Alhamdulillah beliau Syekh Mahmud Syahad hadir di tahun 2010 di Majelis Ta'lim Al Khairiyah di Tiga Raksa, Tangerang, Banten, Indonesia. Kemudian tahun 2014 kita juga mengundang kembali Syekh Mahmud Syahad ke Indonesia, wabil khusus di beberapa daerah, termasuk juga di Majelis Ta'lim Al Khairiyah. Kemudian pada tahun 2016 kita juga kembali mengundang kali ketiga Syekh Mahmud Syahad. Tahun 2016 hadir di Tiga Raksa juga. Tiga Raksa pada saat Ramadan tahun 2016. Alhamdulillah di akhir tahun 2016 sekitar bulan Desemberan kita juga mengundang Syekh Hamid Sakarnejad ikut bersama-sama dengan di NTB atau Lombok, yang kalau tidak salah digagas pada saat itu oleh Tengku Haji Sabarudin, dan saya sempat bertelepon dengan beliau. Kemudian atas saran, petunjuk dan motivasi dari beliau, saya juga ikut bersama-sama untuk mengundang Syekh Hamid Sakarnejad di Tiga Raksa. Kemudian tahun 2017 kita juga mengundang tahun 2017 di bulan Ramadan kita mengundang juga secara langsung Syekh Hamid Sakarnejad di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita pun dihadiri, atau tempat kita pun dihadiri oleh Syekh Hamid Sakarnejad untuk melakukan haflah tilawatil Quran di Majelis Ta'lim Al Khairiyah di Tiga Raksa. Alhamdulillah tahun 2017 bersamaan dengan tasyakur adik kami si Bontot. Kita juga karena memang ini salah satu amanat dari orang tua, dari ayah kami, untuk melaksanakan pengajian pada saat si Bontot dinikahkan. Alhamdulillah kita mengundang dua qori sekaligus, yaitu Syekh Abdul Nasir Harak dari Mesir dan Syekh Said Tusi dari negara Iran di tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 masyarakat pecinta haflah Quran Indonesia juga mengundang Syekh Said Tusi kembali mengundang Syekh Said Tusi dari Iran bersama Syekh Rajai Ayub dari Tanzania, Afrika Timur. Alhamdulillah beliau bisa hadir, kedua qori dari Iran dan dari Tanzania ini bisa hadir dan melakukan haflah tilawatil Quran di berbagai tempat, salah satunya di Pondok Pesantren Al-Quran An-Nawawiyah, salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Quraniyah di Pondok Aren, kemudian juga Pondok Pesantren
pondok pesantren Pondok Pesantren Al-Falah Cicalengka, Bandung. Kemudian juga masjid masjid di Masjid Al-Madinah di Bintaro, kemudian juga di tempat kita. Dan tahun 2019 bersamaan dengan pandemi COVID-19, kita mengingat kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan haflah-haflah tilawatil Quran, sehingga 2019, 2020, 2020, 2021 kita off atau tidak melaksanakan haflah tilawatil Quran yang mengundang qori dari luar. Kemudian alhamdulillah pada saat Ramadan tahun 2022 kemarin, pada saat peringatan malam nuzulul Quran, kami bisa mengundang Syekh Fahid Nazarian yang memiliki style Syekh Mustafa Ismail ke Indonesia. Syekh Fahid Nazarian, qori internasional dari negara Iran, yang kemudian hadir di tengah-tengah kita di Indonesia dengan melakukan serangkaian haflah tilawatil Quran. Pertama adalah di Pondok Pesantren Al-Quran Kudang, Limbangan, Garut. Kemudian di Majelis Ta'lim Al-Khairiyah di Tiga Raksa. Kemudian juga di Pejaten, Jakarta Selatan. Dan kemudian di Masjid Istiqlal. Dan terakhir, Syekh Fahid Nazarian itu melaksanakan haflah tilawatil Quran di Bandung Barat, di Pondok Pesantren Al-Bidayah. Alhamdulillah serangkaian tersebut terlaksana atau berjalan dengan sukses. Dan sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari gambaran tersebut, pertama memang ada sahabat yang ingin mengundang Syekh Hamid Alejadeh pada saat tahun baru Islam atau bulan Muharram tahun 2022, tapi baru dua tempat insya Allah di tanggal sekitar tanggal 18 sampai tanggal 25 Agustus. Baru 2 titik, kalau mencapai beberapa titik lagi mudah-mudahan bisa kita proses untuk pembuatan visanya nanti, karena memang kalau paspor Syekh Hamid Alejadeh dan fotonya sudah beliau kirimkan kepada saya sebagai bahan nanti pada saat undangan beliau pada bulan Muharram atau bulan Agustus tahun 2022 ini, atau tahun baru Islam 1444 Hijriah, itu mencapai atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan masih kurang beberapa titik lagi untuk bisa kita proses dalam pembuatan visa. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan Oktober 1 sampai tanggal 31 Oktober, saya juga sudah meminta kepada Syekh Idi Saban, karena memang ada permintaan dari sahabat-sahabat semuanya, khususnya panitia Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Sudah ada kurang lebih hampir 5 atau 7 titik atau tempat, 5 atau 7 titik tempat dari berbagai daerah yang menginginkan, meminta kepada saya untuk mengundang Syekh Idi Saban. Paspor foto beliau sudah beliau kirimkan kepada saya, dan beliau insya Allah berkenan apabila memang masyarakat atau banyak tempat-tempat peringatan Maulid Nabi khususnya yang mengundang beliau untuk haflah tilawatil Quran di Indonesia. Insya Allah prinsipnya beliau siap
lama beliau diberikan sehat walafiat, dan kemudian lama pandemi Covid selesai atau selesai. Jadi itu gambaran, gambaran tentang pelaksanaan haflah tilawatil Quran yang dilaksanakan oleh masyarakat pecinta haflah Quran Indonesia. Jadi respon yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa saya mencoba melakukan hal sebaik mungkin, memenuhi harapan dari sahabat-sahabat semuanya terkait dengan adanya harapan, adanya keinginan untuk mengundang para qori yang tentunya dari mancanegara. Oleh karena itu, harapan saya mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita bersama sebagai wujud bagaimana kita menyemarakan bagaimana kita kemudian mensiarkan Al-Quran dari berbagai macam lini dan arah. Tentunya ini yang menjadi perhatian bagi kita semuanya, bagi saya khususnya yang mendapatkan amanat yang cukup berat bagi saya sebenarnya, amanat yang coba dilakukan motivasi oleh guru-guru saya dan wabil khusus oleh orang tua saya. Semaksimal mungkin saya coba lakukan, laksanakan amanat-amanat ini dengan harapan bahwa saya bisa atau kami bisa melaksanakan sesuai dengan amanat beliau-beliau semuanya. Sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak ada gading yang terletak. Persiapan-persiapan, harapan-harapan, keinginan-keinginan yang begitu besar yang tentunya kita berharap bisa dimotivasi oleh instansi-instansi pemerintah sebenarnya ketika melihat animo, semangat dan motivasi dari masyarakat Indonesia dalam rangka melaksanakan haflah tilawatil Quran yang diisi oleh qori-qori Indonesia maupun qori-qori luar Indonesia. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama, dan harapan saya tentunya ini bisa menjadi juga perhatian dari pemerintah yang ada di Indonesia ini untuk menambah motivasi, menambah semangat, menambah syiar Al-Quran untuk masyarakat Indonesia. Tidak ada gading yang terletak, rencana, harapan, keinginan, pelaksanaan, tentunya kita punya harapan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, tapi pastinya kekurangan pasti akan ada. Oleh karena itu, harapan saya bagi sahabat-sahabat semuanya yang peduli terhadap syiar Al-Quran, baik mengundang qori nasional internasional dari Indonesia maupun mengundang qori nasional internasional dari luar Indonesia, ini kita bisa bersama-sama untuk bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin demi kesempurnaan dan kebaikan seluruh program yang coba saya share, yang coba saya bagikan di Facebook, di WhatsApp atau di grup WhatsApp. Tentunya saran, pendapat, masukan dari sahabat semuanya sangat kami harapkan demi kesempurnaan proses merancang, melaksanakan sampai selesainya pelaksanaan haflah tilawatil Quran di Indonesia, di setiap program yang kita lakukan dan kita harapkan bersama. Semoga Allah selalu meridhoi, mengaruniai apa-apa yang telah kita lakukan, dan semuanya manusia hanya bisa berikhtiar, hasil adalah milik Allah. Hasil adalah prerogatif Allah. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa
Semoga seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang kita laksanakan berupa kebaikan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.